selamat hari Minggu. Kembali lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Betel Magelang bersama Kak Fanya dan Kak Mana. Nah, oke nih, sebelum kita memulai ibadah pagi pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Di Pintumu. Mengetok tok tok di pintumu, ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Tok tok di pintumu, ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing, Tuhan Yesus, dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya curahkanlah Roh Kudus dan hikmat-Mu agar segala sesuatu yang akan disampaikan kepada kami semua ya Tuhan, dapat kami jalankan dengan baik. Amin. Nah oke nih Kak Fanya, sebelum kita mulai lebih jauh nih, ada baiknya kalau kita nyapa adik-adik dulu nih. Kira-kira ada siapa aja sih? Mungkin ada Cinta, ada Yudis, ada Angelin, ada Al, ada El, sama ada Alvaro juga, dan mungkin sama adik-adik yang lainnya ya. Masih banyak ya kayaknya yang belum disebutkan. Oke, sebelum itu kakak berharap semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat dan juga ceria ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih, marilah kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang pastinya kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersukacita, karena Tuhan Yesus selalu menolong kita, selalu menyertai kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Betel Magelang. Dan pada pagi hari ini bersama dengan Kak Arce, kita akan bersama-sama untuk merenungkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Nah, kalau adik-adik sudah ketemu Alkitabnya, sudah dibuka Alkitabnya, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa, memohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami kembali Tuhan anak-anak-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti dan menjalankan setiap firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami hanya mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari adik-adik kita bersama-sama membaca surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, mulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah bersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari teladan Rasul Paulus dan dua rekan pelayanannya, yaitu Silvanus dan juga Timotius. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik, kata teladan itu apa ya adik-adik? Iya, teladan adalah suatu sikap kita yang baik yang dicontoh oleh orang lain. Kita memunculkan sikap kita yang baik supaya orang lain melihat sikap kita yang baik dan mereka mencontohnya. Itu adalah teladan yang baik. Nah, di surat 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan yang 10 ini yang kita renungkan saat ini berisi tentang ucapan syukur Rasul Paulus atas kehidupan jemaat di Tesalonika. Mengucap syukur karena apa adik-adik? Mengucap syukur karena jemaat di Tesalonika ini boleh hidup dalam iman, kasih, dan tekun dalam pengharapan. Karena dahulu jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang menyembah berhala. Namun karena pelayanannya Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan, jemaat Tesalonika ini berbalik, tidak menjadi jemaat yang menyembah berhala, namun menjadi jemaat yang beriman, jemaat yang penuh kasih,
dan tekun dalam pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus di surat ini mengucap syukur kepada Tuhan karena keberhasilannya di dalam pelayanannya di Tesalonika. Namun semua itu bukan karena saja usaha dari Rasul Paulus, namun Rasul Paulus meyakini keberhasilan yang ia dapatkan ini juga karena campur tangan Roh Kudus yang senantiasa menyertai pelayanan Rasul Paulus. Sehingga jemaat Tesalonika bukan lagi menjadi jemaat yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan saja, namun jemaat Tesalonika ini juga menjadi jemaat yang menjadi teladan, tidak hanya di Makedonia, tapi juga di Akaya dan tersebar di seluruh daerah. Kehidupan beriman seperti apa ya yang nyata, yang terlihat dalam kehidupan jemaat di Tesalonika ini? Ya, kehidupan beriman jemaat memberikan dampak secara nyata, yaitu mereka pertama berhenti menyembah berhala dan berbalik menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus. Mereka memberi diri hidup hanya untuk mengabdi dan melayani Allah. Itu yang kedua, adik-adik. Lalu yang ketiga, mereka tekun menantikan kedatangan anak Allah dari surga. Ya, itu dia 3 kehidupan beriman jemaat yang memberikan dampak secara nyata bagi jemaat di Tesalonika. Nah, adik-adik, melalui bacaan kita hari ini, firman Tuhan kita pagi hari ini juga dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ini juga kita juga diingatkan kembali akan beberapa hal. Yang pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa menjadi teladan Kristus di tengah kehidupannya. Yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa mampu melahirkan teladan-teladan Kristus lainnya di tengah kehidupan. Yang ketiga, menjadi teladan Kristus harus dimulai dari keberanian untuk bertobat secara total. Bertobat secara total yaitu kita tinggalkan kebiasaan yang buruk kita bertobat kepada Tuhan, kita menyadari kesalahan kita, dan kita berbalik mengikuti setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang keempat, kuasa Roh Kudus akan selalu bekerja dan berkarya di dalam pelayanan pekabaran Injil di setiap hambanya yang setia. Nah, adik-adik, itulah 4 hal yang melalui ayat ini kita diingatkan oleh apa yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Allah yang memberikan teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini kita juga diingatkan bahwa di setiap pribadi, adik-adik dan juga kakak telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus yang harus selalu kita jaga dimanapun kita berada. Karena di saat kita dimanapun kita berada, pasti kita selalu membawa nama Tuhan Yesus. Sekarang contohnya adik-adik, saat kita di sekolah, banyak teman kita yang berbeda. Pasti kita selalu dibilang, oh itu orang Kristen. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, yang harus kita lakukan adalah menjadi teladan yang baik bagi teman-teman kita. Bukan malah kita memberikan contoh yang tidak baik, kita bertengkar, kita membuli teman, atau kita memukul teman, kita nakal, berbuat sesuatu yang nakal kepada teman. Nah, itu adalah teladan yang tidak baik. Namun di sini Tuhan Yesus melalui surat Paulus ini mengingatkan kepada kita untuk kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan teladan yang baik. Terus
Adik-adik mungkin bertanya, Kak, kira-kira teladan yang baik itu seperti apa ya? Ya, tadi yang kakak sudah contohkan, saat kita melihat teman kita bertengkar, saat kita melihat teman kita berbuat curang, atau berencana untuk menyakiti orang lain atau apa, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh malah mundur. Kita harus mengingatkan teman kita, supaya teman kita tidak berlaku curang atau tidak nakal kepada teman yang lain. Nah, itu adalah contoh teladan yang harus kita lakukan. Dan semua itu mungkin tidak mudah ya adik-adik ya, karena kadang kita takut nanti saat kita mengingatkan teman atau saat kita menasehati teman, kita takut kalau oh iya ya, saya takut. Kira-kira dia mau nggak ya dengar nasihat saya? Dia mau nggak ya dengar omongan saya? Tapi adik-adik harus yakin bahwa di setiap kebaikan pasti ada penyertaan Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik. Sehingga kita tidak boleh takut, kita tidak boleh undur saat kita akan melakukan kebaikan. Karena Tuhan Yesus tahu saat kita melakukan kebaikan, Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan Yesus tahu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadikan teladan yang baik, bukan menjadi teladan yang buruk. Kita harus membawa nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Kita harus menjadikan teladan Yesus. Kita harus menjadikan diri kita menjadi teladan bagi teman-teman kita, bagi saudara kita, bagi adik, bagi kakak, bagi siapapun orang-orang yang di sekitar kita, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan teladan yang baik. Nah, adik-adik, kakak di sini percaya pasti adik-adik juga akan memberikan sesuatu yang terbaik. Baik itu saat ini sekarang adik-adik yang sedang dalam masa kesulitan ya adik-adik ya, karena adik-adik hanya bisa bermain di rumah, sekolah di rumah, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman di sekolah minggu. Tapi adik-adik harus percaya bahwa adik-adik semua pasti bisa melalui ini semua karena ada penyertaan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan adik-adik kalian. Nah, sekian firman Tuhan dari Kak Arca hari ini. Kiranya apa yang Kak Arca sampaikan hari ini boleh menjadi pelajaran yang terbaik bagi kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu setia, menjadi anak-anak yang selalu beriman, anak-anak yang selalu penuh dengan kasih dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita tutup ibadah kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, dan kiranya apa yang telah kami renungkan hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami seperti yang Engkau firmankan hari ini. Kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada, dan Tuhan Yesus sendiri yang selalu menyertai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Arca. Maka dari itu, marilah kita merespon firman Tuhan dengan lagu Yesus Pokok. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa menghadap Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa buat kesempatan kali ini kami bisa beribadah menghadap-Mu. Berkati Bapa supaya firman yang tadi disampaikan dapat terus merema di hati kami dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau berdoa buat gereja kami, ibu pendeta kami, segenap presbiter yang ada dan jemaat yang ada di gereja kami. Berkati kami semua Bapa supaya bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, ayah kami, ibu kami, saudara-saudara kami dan kami sendiri juga. Berkati supaya kami selalu sehat, selalu bahagia, saling mengasihi dan rukun satu sama lain. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Berkati kami semua yang ada di tengah pandemi. Beri kami terus sukacita untuk tidak takut dan panik lagi, tapi tetap menjaga diri. Dan berkati mungkin untuk beberapa orang yang menjadi korban bencana alam, kuatkan mereka dan terus beri mereka penghiburan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolah kami. Berkati supaya kami bisa menjadi anak yang cerdas dan pintar membanggakan orang tua kami. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kami bersyukur, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini juga kita telah menerima persembahan pujian dari teman-teman kita yang terkasih, yaitu adik Jose. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan persembahan pujian dari adik Jose. Tuhan memberkati.
Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita tidak lupa untuk mengingatkan selalu untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jaraknya selalu ya. Oke adik-adik, kakak juga mau berpesan supaya semoga adik-adik dalam minggu ke depan selalu dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.